Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, setelah Yakub menipu kakak dan ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan, maka ia sangat ketakutan terhadap kakaknya Esau yang berencana untuk membunuhnya. Atas saran Ribka ibunya, maka Yakub melarikan diri ke pamannya Laban di Haran. Di tengah perjalanan inilah ia berjumpa dengan sebuah pengalaman yang sempat membuatnya terpesona, di mana dalam tidurnya ia bermimpi tentang tangga yang ujungnya sampai ke langit dan para malaikat turun naik di atas tangga itu. Dalam mimpi itu Allah menyatakan diri kepadanya, dan dua hal yang terjadi di sana adalah yang pertama, yaitu janji, berkat, dan penyertaan dari Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 28 di ayatnya yang ke-13 dan 14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang pertama. Dan yang kedua ada nazar dan janji dari Yakub. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat ke-20 dan 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat 21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi, saudara, ada janji berkat dan penyertaan dari Allah, tapi juga ada nazar dan janji setia dari seorang Yakub. Nah, setelah selesai semuanya itu, maka Yakub melanjutkan perjalanan ke Haran. Ia tiba di sana dan bekerja pada Laban, dan setelah ia berhasil dan menjadi kaya, ya kira-kira 15 tahun setelah pengalaman di Betel, maka Allah memerintahkannya untuk kembali ke Betel. Kejadian pasal 35 ayat pertama dikatakan begini, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Dan saudara, Yakub disuruh Tuhan untuk kembali ke Betel dan mendirikan mezbah baginya, dan Yakub, saudara, mentaati perintah Allah itu. Peristiwa kembalinya Yakub ke Betel untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan menunjukkan ada 3 hal positif tentangnya yang dapat menjadi pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, ia tidak melupakan Betel di saat ia telah menjadi seorang yang sukses. Saudara, 15 tahun yang lalu di Betel, ia berjumpa secara pribadi dengan Allah. Waktu itu ia hanya seorang diri, tidak mempunyai harta kekayaan dan bukan siapa-siapa. Bahkan dia adalah seorang pelarian. Di sana Allah berjanji menyertainya dan ia pun berjanji untuk setia kepada Allah. 15 tahun sudah berlalu. Dan sekarang Yakub bukan lagi Yakub yang miskin dan seorang pelarian. Sekarang Yakub telah memiliki harta kekayaan yang melimpah. Dia memiliki istri dan anak-anak serta budak-budak. Sungguh Yakub adalah seorang yang sukses dalam hidupnya. Namun ketika Allah menyuruhnya
kembali ke Betel untuk menyembah Allah di sana, ia masih tetap taat. Rupanya segala kekayaan, kejayaan, dan kesuksesannya tidak sempat menutup mata hatinya untuk dengar-dengaran kepada Allah. Ia menghargai Allah bukan saja ketika ia susah, sedih, miskin, dan ketakutan, tetapi juga ketika ia senang, sukses, dan damai. Jadi yang pertama, saudaraku yang kekasih, ia tidak melupakan Betel di saat ia telah menjadi seorang yang sukses. Yang kedua, Yakub datang ke Betel bersama dengan seluruh anggota keluarganya, bahkan budak-budaknya. Kalau 15 tahun yang lalu ia berjumpa dengan Allah seorang diri saja, maka saat ia datang menjumpai Allah di Betel, dia membawa seluruh orang-orang yang bersama dengan dia. Ia bisa saja meninggalkan keluarganya di suatu tempat agar ia pergi ke Betel seorang diri. Namun ia tidak lakukan hal itu. Ia merasa bahwa keluarganya pun perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, sama seperti yang dialaminya. Ia mau agar pengaruh Betel yang dialaminya 15 tahun silam juga dialami oleh istri dan anak-anaknya. Jadi saudara perhatikan yang kedua, ia datang ke Betel bersama dengan seluruh anggota keluarganya, bahkan budak-budaknya. Yang ketiga, ia kembali ke Betel dan memperoleh pembaharuan dari Allah. Sewaktu hendak datang ke Betel, Yakub menyuruh semua keluarganya untuk menjauhkan dewa-dewa asing dari tengah-tengah mereka dan menguduskan diri mereka. Itu dalam Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 2 berkata begini. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Saudara, dewa-dewa asing ini mungkin menunjuk kepada dewa-dewa keluarga dari Laban yang diurapi oleh Rahel sewaktu lari dari rumah Laban yang bernama Terafim. Itu kalau saudara bisa pelajari di Kejadian pasal 31 mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah saudara, nama Yakub identik dengan penipuan. Dan memang ia seorang yang jago dalam hal tipu menipu. Haleluya. Nah dalam kehidupan seorang pria dewasa ada 3 orang pria yang lain yang seharusnya menjadi dekat dengannya, yakni ayahnya, saudaranya, dan mertuanya. Namun sayang saudara, ketiga pria ini semuanya ditipu Yakub. Ia menipu ayahnya dan kakaknya dalam kasus hak kesulungan. Selanjutnya sepanjang di rumah Laban, tipu menipu sangat lekat dengan kehidupannya. Pertama kali ia yang ditipu dalam kasus Rahel, di mana pada hari pernikahannya Rahel diganti dengan Lea. Saudara baca dalam Kejadian pasal 29 ayat 25. Dan untuk mendapatkan Rahel ia harus bekerja 7 tahun lagi saudara. Ya. Nah selanjutnya Yakublah yang menipu Laban dalam hal hewan. Dalam Kejadian 30 ayat 42. Lalu Laban yang menipu Yakub lagi dalam hal upah. Dan akhirnya Yakub lagi yang menipu Laban ketika ia melarikan diri dari rumah Laban. Haleluya saudara, tipu menipu terjadi. Sungguh jalan hidup Yakub adalah jalan penipuan.
Namun saudara, dengan kedatangannya di Betel, Allah merubah dia. Ia bukan lagi Yakub yang adalah penipu, melainkan Israel yang artinya pejuang Allah. Kejadian 35 ayatnya yang ke-10. Ia telah mengalami perubahan ajaib, saudara. Ia telah mengalami sesuatu yang baru. Allah membaharui kehidupan seorang Yakub dan tidak lagi menyebut dia Yakub, tetapi menyebut dia Israel. Saudara, adakah sesuatu yang belum berubah dari hidupmu? Adakah cara hidup yang lama masih tetap engkau peluk saat ini? Datanglah pada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka Ia akan membaharuimu dan menjadikanmu menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah merubah Yakub dari seorang penipu menjadi seorang pemenang. Engkau juga sanggup merubah kehidupan kami yang tidak berkenan menjadi berkenan. Bahkan Engkau menerima kami apa adanya dan Engkau perlengkapi kami dengan kemampuan yang luar biasa. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan, ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Yang kekurangan diberkati. Tidak seorang pun yang hidup kekurangan. Tetapi setiap orang percaya hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.